Ya, buat teman-teman, jumpa lagi hari ini. Yang jelas kita selalu diskusi dan edukasi tentang perjalanan bonsai-bonsai yang ada di studio. Salam sehat selalu buat teman-teman semua. Semoga selalu diberikan rezeki ya, dilimpahkan rezeki, sehat, kebahagiaan bersama keluarga. Nah, tiada hari tanpa menyentuh pohon. Nah, keberadaan Pak Ade di studio selalu ditemani pohon-pohon yang ada. Nah, di antaranya ini beberapa pohon nih. Karena di atas nih Pak De naruh ada sancang, ada anting putri. Jadi sebagian ini sudut sudut timurnya Pak De taruh anting putri sama sancang. Sancangnya seperti apa, anting putrinya seperti apa. Nah dekat di sini. Demik selalu di hati. Nah salah satu anting putri, nah ini yang Pak De buat yang rap ya. Jadi batangnya satu, beberapa batang muncul. Nah ini kalau di kontes kembali masuk di kelas panorama. Jadi teman-teman bisa desain, ini ukuran paling selesainya mame 15 cm. Cuman sekarang ini kontes masih terbebas kan, masih global dia. Antara ukuran 30 sampai ke Bali pun bisa jadi satu. Nah ini asik nih bahan. Ini ada istimewanya ini kan ada batang besar satu induknya. Ya. Ke sampingnya mengecil, 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 mengecil. Sama juga ke bawahnya, samping kirinya mengecil, mengecil, mengecil. Istimewa. Nah, ya kita harapkan semoga jadi pohon Dan yang bagus. penempatannya zigzag gitu ya. Ya kalau ya buat desain seperti ini memang zigzag. Kalau kita terbentur di sini ke sini, jadi untuk buat mahkotanya kita bawa ke samping. Nah sama di sini kan, ini kan lurus nih. Kemarin kita kawatnya, sekarang bawa ke samping. Sini mahkotanya dan sini muncul. Ada di sini. Nah ini di sini atau di sini. Lihat penempatan yang di belakang juga. Kita cari celah untuk penempatnya biar enak. Nah jadi kalau muncul pohon-pohon ini kan beraneka ragam jadinya muncul kan. Nah sekarang tinggal kita tuh proses ini membuat tahapannya biar bagus, biar proporsi dia. Contoh kita buat ada cabang ini, kita los dulu biar besar. Nah ini, ke ini bagian cabang-cabang nanti kita buat. Nah kalau cabang ini sudah ada, kita los. Artinya kalau bisa kita, nah kalau bisa ya seperempatnya atau setengahnya ini kalau dapat. Jadi proporsinya enak ada pohon itu. Kematangannya kan tahapannya kelihatan. Kalau ini pohon ini cabang-cabangnya, anak cabang udah besar-besar, pohonnya kayak apapun pasti kelihatannya bagus. Ya. Karena mateng gitu loh. Mateng dia. Tetapi kalau itu lemah, masih kecil-kecil, gimana pun caranya, tetap masih kurang. Nah tantangan kita, bagaimana pohon kita biar bagus dipandang, dilihat. Nah, artinya harmoninya biar enak. Secara seni dapat, secara kontes juga masuk. Nah itu, tapi kalau nggak masuk itu berat juga. Karena ibaratnya kita kan sayur tanpa garam kan kurang enak. Sama juga desain bonsai. Kalau desain bonsai tidak nerapin konsep seni dan hanya konsep seni aja, tapi nggak kontes juga kurang pas, kurang enak. Nah, tapi kalau udah diterapkan semua itu, jadi enak gitu loh. Nih buat teman. Ini sedikit saya mau tanya ya, Pak. Apa nih? Ini kan dari sekian banyak batang dari pohon ini itu satu yang utama. Oh. Nah di batang utama ini kan kayak model formal ya jadinya. Ya. Itu perlu nggak nanti cabang satu, cabang dua, cabang ya gitu apa ke atas itu apa Nah, gimana? jadi begini. Kalau kita mendesain bonsai atau pohon yang bagus itu kan menerapkan aturan yang pas, yang enak. Cuman mampu nggak kan gitu.
Kalau memang mampu ya wajib seperti itu. Kalau nggak mampu ya bilang apa, itu aja. Kenapa harus bicara cabang 1, 2, 3? Dan kenapa bahasa Simbanya namanya singsan? Kalau pohon apapun, kalau tidak buat itu pasti terjadinya kepemengkaan. Apalagi sejajar. Nah, kalau bahasanya Pak De kan lebih simpel ngomong 1, 2, 3. Itu membuka ruang buat dimensi. Dan menghindari pembengkakan. Kalau sejajar pasti bengkak. Gitu loh, ke depannya. Jadi kita bagaimanapun dan apapun yang kita desain, ya penempatan cabang itu lebih enak itu memang harus singsan. Membuka ruang semua. Gitu loh. Tetapi kalau sejajar pasti pembengkakan. Cuman bahasa penyebutnya ada 1, 2, 3, ada singsan. Pilih yang mana. Yang penting gampang diingat dan dipahami. Itu aja. Nah sama ini. Berapa batang segitu kita buat mahkota. Mampu nggak kita kan gitu. Karena kalau kita bicara gampang, tapi mempraktek yang susah. Itu dia, susah. Nah itu di saat ini kita bahas anting putih. Ini gaya kita ambil rap ya. Kita ngerap karena dia itu berkaitan ya satu ke satu, nyambung semua ya. Ya. Tuh, kalau grouping kan bisa-bisa nih. Oke. Nah kalau ini informal kita buat. Nah ini masih pengelosan. Tuh. Nah, ini beberapa yang kita perlukan. Nah seperti di sini kita kan butuh hilang. Hilang. Nah ini nah. Hilang. Beberapa aja kita butuhkan di sini. Nah, di sini juga ini sudah ada. Ini kita hilangkan. Jadi kalau ada tunas-tunas liar yang tidak kita butuhkan atau perlu kita buang. Kayak ini nih. Nah, jadi kasih ruang. Nah, kayak di sini kan double nih, dia nggak bengkak. Jadi kita kasih ruang dia. Ini juga. Nah, jadi enaknya kita pohon itu ada di rumah atau di dekat ya tempat tinggal. Pas kalau desainnya waktu luang dulu. Jadi datang lagi kerja, kita bisa garap. Nah, ini model kayak informalnya. Kita buat nih. Perlu berinovasi dengan gaya-gaya lain, tidak monoton ya. Atau nanti ada yang ekstrim pada buat juga program udah lama. Gayanya melintir ya. Itu kolaborasi antara Sancang dan Wahong. Beberapa udah pernah, berapa kali udah pada buatin video ya. Kita ikutin prosesnya juga. Nah, karena desain yang gini tuh gampang-gampang susah juga. Karena kalau kita kembali pada bilang kontes, kalau pohon yang laris itu kan pohon yang nominasi bagus di kontes. Secara otomatis harga pasti naik. Nah, ini nih. Ini pun pada berapa tahapan ini. Udah los dulu, nah pada potong lagi di sini. Ini potong. Biar mendol di sini. Nah, ini juga di sini ini berapa kali nih. Untuk membuat ini bengkak nih pengelosan sini dulu. Setelah bengkak los kita potong. Nah, ini dapat seperti ini. Sama juga akar kita mecah, sama juga akar di sini. Nah, ini. Nah, ini akar depannya. Jadi kalau kita ngerawat pohon, benar-benar yang harapan kita punya nilai investasi tinggi ke depan. Ini anting putih 2 ya. Yang ada waktu untuk diskusi, mau belajar, silakan datang ke studio suka-suka. Nah, pada ini nih Sancang, yang udah proses lumayan lama. Nah, ini nih. Nah, kalau kita melihat pohon seperti ini, secara otomatis kan kematangan cabang, anak cabang, nah ini nih tangan kiri pada mohon maaf ya, cabang, anak cabang nih, mulai ranting, anak ranting, udah mulai ini. Nah, kalau kita sorot di bawah, coba lihat dari bawah, gimana kelihatan? Bagus nggak? Istimewa. Nah, cuman kan prosesnya ini kan lumayan lama. Nah, ini nih. Tergantung kita sekarang ngemasnya, pengelosannya bagaimana gitu loh. Ini pada proses di pot segini aja. Nah, dia putar ya. Nah, jadi Pade buat ini twin ya. Jadi twins. Ini batang 2-nya Pade buat mahkota di sini. Nah, ini kita lakukan menggunakan tahapan. Jadi ada pemotongan, pemangkasan.
Biar dapat balance-nya, biar dapat proporsinya, biar dapat. Nah, di belakang ini. Nah, kalau di sini juga kita lihat, nah ini enak kan jadi. Ya. Untuk pergantian media, Pak De lakukan kalau udah mulai ciri-ciri daunnya agak kuning. Nah, jadi Pak De cabut, tak potong pinggirnya semua. Baru isi media baru lagi. Biar narik dia. Nah, di saat narik, nah biar di saat narik otomatis kan bengkak semua. Ya. Mulai dah kawat itu posisinya, ranting yang kita kawat itu pada posisinya udah diem. Kalau dia membuka, baru buka kawatnya. Setelah buka kawatnya, otomatis kan full dia berkembang. Nah, jadilah buatlah dia alur-alur seperti ini. Kayak tekukan seperti ini. Bukan itu ya. Tekukan seperti ini. Jadi kita memandangnya itu indah. Nah, ini prosesnya lumayan lama. Nah, untuk pencapaian titik seperti ini tidaklah mudah apa yang kita sampaikan. Butuh proses, butuh konsisten ya, waktu ya, dan kejelian untuk desain dan pemahaman ilmu botani. Karena paling penting di bonsai itu kan itu. Ilmu botani yang paling penting. Kalau pohon ini tidak subur, tidak botaninya bagus, jangan berharap punya pohon yang jadi. Apalagi yang bisa matang atau proporsi. Nah itu buat teman-teman ya. Jangan terkecoh. Nah makanya Pak De bilang, pelajari ilmu botaninya, setelah mampu, baru kita kembangkan. Nah biar apa? Biar benar-benar tenaga kita tertuang, pikiran kita nggak sia-sia. Kalau sudah menguasai ilmu botani. Oh ini subur. Nah, kalaupun subur, jangan puas dulu sampai di sana. Tetap proses beberapa pohon. Karena setiap pohon itu punya karakter masing-masing. Jadi harap kita ini subur, ternyata sebelah enggak. Oh sebelah ini subur, ternyata enggak. Gitu loh. Apakah teman-teman merasakan seperti itu? Ya, Pak De bisa bicara gitu karena mengalami langsung dalam semua proses pohon, terutama yang ada di studio. Apalagi kita mengembangkan endemix ya, endemix Indonesia yaitu ifrik. Ya, jadi teman-teman yang yang minim pemahaman di ifrik kelihatannya gampang. Tapi terus terang aja gampang-gampang susah. Nah, di saat kita bisa bicara, di saat ada hasil. Kalau kita belum bicara dan hasilnya Rita itu yang susah. Nah, jadi tingkatkan kemampuan, sharing, belajar, apalagi ada event Road to the Max. Ikutin prosesnya. Karena kalau kita bicara dengan event Road to the Max, kita bicara desain, bicara pasar, bicara UMKM. Nah, tujuan Anda main bonsai untuk apa? Komen di YouTube-nya Pak De. Tujuan utamanya main bonsai apa? Nah, kalau Anda niat tujuannya bonsainya untuk meningkatkan UMKM, gabung di kelompok Tani The Max. Kembangkan dari kecil dulu, bila perlu, apa yang bisa disupport dari kantor Indo pusat, kita akan support. Nah, mudah-mudahan kita bisa support ya. Yang jelas, semakin sering kita buat kegiatan, rutinitas, kalau belum bisa buat pameran, buat aja kopdar dulu, kumpul-kumpul sama teman. Untuk minimal kita mengembangkan bonsai itu, circle-nya antar teman ke teman. Buka ruang pergaulan, buka akses pertemanan lebih luas, sebarkan senyum, ya, sapa, dan tularkan ilmu-ilmu bonsai yang positif. Ayo kita berbisnis di bonsai. Itu paling penting. Nah, pada juga ada satu calon itu masih pengelolaan tuh sancang. Ini. Jadi, nah ini nih, habis ganti media, habis itu Pak De pruning, nah seperti itu kondisinya. Nah itu prosesnya masih membesarkan anak cabang. Cabang kita udah dapat, nah tinggal membesarkan anak cabang. Ini cabang udah dapat ya, udah besar-besar, tinggal proses anak cabang nih membesarkan. Nah, masih ngelos nih. Ini untuk mahkota, calon mahkota los. Nah jadi ini Pak De belum melakukan pemotongan. Kenapa? Ini masih pengelosan. Nanti biar besar-besar dulu, baru nanti kita potong pangkas. Ya teman-teman bisa ikuti proses seperti apa nanti dan hasilnya bagaimana. Yang jelas semoga bermanfaat ya. Nah ini untuk edukasi sancang dan anting putri. Perkembangannya seperti ini, terutama pergantian media dan proses untuk cutting.
Yang jelas luar biasa. Ikuti terus channel YouTube Pak D untuk mendapatkan ya edukasi, semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar, yang jelas semoga bermanfaat. Ya, salam The Max selalu di hati, budidaya kembangkan terus. Selamatkan Ibu Putri, lestarikan alam. Salam The Max.